di lapangan. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tetapi yang kami sebutkan bahwa animo masyarakat ke PNS bahwa ke ASN ini Aceh tidak sama dengan daerah yang lain, industri pabrik juga masih kurang, sehingga animo masyarakat kalau dibuka ASN ini menjadi prioritas utama untuk mendaftar. Demikian juga mungkin dengan adik-adik yang non ASN. Makanya Pak Ketua dan Pak Ketua Komisi 1 pada saat usul formasi di sana, kami itu memperjuangkan Amerisan, Mbak. Malah kita dapat penghargaan itu dari Mempan, salah satu provinsi di antara KL yang lain, termasuk pada saat itu Menteri anaknya Pak yang dulu Menteri Pak Lukian ST ya. Pak Ahy ya, Pak Ahy juga ikut mendapat penghargaan pada saat itu. Jadi itulah kita perjuangkan formasi, dan alhamdulillah formasi kita banyak Pak, 10 ribuan pada saat itu untuk formasi dari ASN, CPNS, dan satu lagi adalah untuk P3K. Nah, mengurus formasi seperti yang adik-adik sebutkan tadi, ini di Mempan adik-adik. Jadi berbeda dengan BKN. Jadi formasi ini, makanya kemarin aspirasi adik-adik ini yang kita sampaikan selain ke BKN, tapi yang paling utama adalah ke Mempan. Dan surat saya sudah kemarin itu sudah berbuat surat, dan surat hari ini sudah di kantor gubernur ya Bapak, sudah di kantor gubernur untuk kita surati ke Mempan sesuai dengan aspirasi kemarin pada saat saya nggak bilang demo ya, tapi hanya untuk audiens saja. Kemarin kita sudah demo di tanggal 4, sudah audiens di tanggal 14, berjalan dengan baik. Aspirasinya sudah kita tampung, cuman kemarin itu aspirasinya diambil kembali. Kami buat surat itu, waduh dasarnya gimana? Tapi sudah kita coba. Bila perlu nanti kami mohon yang kemarin yang disampaikan di lapangan itu bisa dikasih kepada kami sebagai bahan bahwa kita memang memperjuangkan itu. Ya. Kemudian terkait dengan bagaimana formasi itu bisa lahir, seperti yang ditanyakan sama adik-adik tadi. Ini hampir sama dengan anggaran deh. Jadi yang pertama dia diberikan kuota dulu, kuota formasi sebanyak berapa yang dapat. Seperti itu, misalnya kita diberikan kemarin itu 10.000 lebih. Dari 10.000 lebih itu kita nanti akan berikan kepada SKPA untuk mengusulkan formasi apa saja, seperti itu. Jadi kan BKA tidak mungkin tahu semuanya formasi yang dimiliki oleh kawan-kawan SKPA. Nah, jadi pada saat itu kita berikan dan kita usulkan pertama jumlah dulu ke Mempan. Lahir formasi tersebut, kemudian kita sampaikan, dan seluruh SKPA itu punya admin. Admin informasi namanya Pak. Ini semuanya sekarang sudah menggunakan aplikasi. Jadi di sanalah diberikan kesempatan kepada kawan-kawan admin, kawan-kawan di SKPA untuk mengusulkan semua kebutuhannya. Semua apa yang dibutuhkan. Misalnya rumah sakit tadi, berapa yang dibutuhkan di sana, baik JPNS maupun P3K. Dan alhamdulillah bagi mereka-mereka yang memang ada syaratnya, memang ya tidak sekedar hanya membutuhkan, syarat-syarat itu dipenuhi. Setelah itu disampaikan semuanya sesuai dengan peta jabatan, baru dari pihak pusat
berdasarkan analisis yang ada diberikan formasi kepada kita seperti itu. Nah, formasi yang turun itulah yang kita umumkan Bapak. Itu juga diumumkan baik CPNS maupun tenaga kontrak. Nah, untuk CPNS ini terbuka untuk umum Bapak. Silakan saja. Tapi khusus untuk P3K itu memang mereka yang sedang tenaga kontrak di Provinsi Aceh, di pemerintah Aceh, tidak diperkenankan untuk ikut dari Kota Banda Aceh atau dari Aceh Besar atau dari daerah yang lain. Ini khusus memang yang ada di dalam Provinsi Aceh yang boleh ikut P3K itu. Nah, inilah yang kemarin kawan-kawan yang ada di provinsi sudah melamar memilih jabatan yang menurut adik-adik itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatannya sendiri, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita laksanakan ujian, kan seperti itu. Nah, tadi ada berkembang bahwa pemerintah akan mengangkat seluruhnya. Maka ini yang kami dapat dari aspirasi adik-adik. Nah, kami juga menginginkan seperti itu. Mungkin kemarin saya sudah sampaikan ya. Kami juga menginginkan semua adik-adik ini diangkat menjadi P3K. Nah, bila perlu tanpa tes. Karena tes itu juga menyitakan waktu. Ya, kemarin sama Ibu aja setiap Pak Ketua itu setiap sesi angkatan itu ada saja yang berkursi roda, Pak. Pengalaman kami, dan kami jam 6 pagi harus di sana untuk persiapan dan registrasi dan sebagainya. Artinya kalau memang ini sudah kebijakan pusat, memang harus diseleksi menggunakan CAT. Harapan kita maunya jangan diseleksi, maunya langsung on the track, diangkat terus. Alhamdulillah kami tinggal persiapkan berkas seperti itu. Nah, setelah dilaksanakan seleksi, lahirlah hasil dari seleksi tersebut. Nah, hasil seleksi tersebut timbul seperti yang disampaikan tadi sama Pak Muklis ya, bahwa ada yang THK 2 ya, bukan K2 ya, THK 2 namanya. Ini THK 2 kenapa ada di provinsi? Pada saat pengalihan pelimpahan kewenangan Bapak dari kabupaten kota, ini ada SMA, SMK dan SLB, termasuk SDLB, TKLB, SMKLB, itu beralih kewenangannya ke provinsi. Sebelumnya kita nggak ada THK 2, kalaupun ada tidak sebanyak itu, paling hanya puluhan gitu. Nah, karena sudah menjadi kewenangan dan mereka bagian dari tenaga non ASN di provinsi, kita juga tidak mungkin tidak memberikan kesempatan, malah mereka juga diberi kesempatan oleh pemerintah untuk prioritas seperti itu. Nah, ini semuanya adalah mekanisme sistem yang telah dibentuk, disusun bersama antara pemerintah pusat seperti itu. Nah, untuk itu yang hari ini akan sedang berlangsung penerimaan pendaftaran untuk tahap kedua. Nah, setelah itu nanti ada lagi istilah yang kemarin itu saya sempat juga sebutkan, ada optimalisasi. Ini juga optimalisasi itu kami terima juga dari kebijakan dari pusat. Nah, makanya kalau ditanyakan kita akan memperjuangkan bersama. Ya, kalau optimalisasi lebih bagus dengan relokasi, kenapa tidak? Seperti itu. Nah, untuk itu
Nah, mari kita nanti bersama-sama